25 Agustus. Suara-suara itu akhirnya sampai di depan gedung itu. Bukan lagi sekedar ketikan di media sosial, tapi teriakan di jalanan. Apa yang sebenarnya membuat mereka datang? Kita bedah akarnya. Sebenarnya berapa harga yang pantas untuk menggaji seorang anggota DPR? Kalau kita bertanya langsung, narasi resminya selalu sama. Gaji pokok anggota DPR itu kecil. Sejak tahun 2000, angkanya tidak banyak berubah. Dan itu benar secara teknis. Tapi narasi itu pintar, sangat pintar. Dia sengaja membuat kita fokus pada satu pohon kecil supaya kita lupa dengan keseluruhan hutan di belakangnya. Mari kita bedah permainannya. Ini bukan soal gaji pokok. Kita bicara belasan jenis tunjangan. Dari tunjangan jabatan yang bisa mencapai 18 juta, tunjangan komunikasi 16 juta, sampai yang satu ini, monster yang paling besar, tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan hanya untuk rumah. Jika kita jumlahkan semuanya, angka yang masuk ke rekening mereka setiap bulan bisa dengan mudah menembus 100 juta rupiah. Jadi, mari kita berhenti bicara soal gaji pokok. Mari kita bicara soal total pendapatan. Angka 100 juta itu besar, tapi besar itu relatif kan? Dan belakangan muncul klarifikasi. Katanya itu adalah metode cicilan untuk biaya sewa selama 5 tahun. Oke, teknisnya kita hargai. Tapi itu tidak mengubah substansinya. Total 600 juta rupiah diterima hanya untuk fasilitas rumah. Angka yang tetap fantastis. Pembanding yang paling adil, yang paling relevan, sebetulnya cuma satu. Kita, rakyat yang mereka wakili. Ada sebuah data menarik. Jika diukur dari rasio pendapatan legislator terhadap pendapatan rata-rata warganya, Indonesia berada di peringkat atas dunia. Artinya, kesenjangan antara pendapatan mereka dan pendapatan kita adalah salah satu yang paling lebar di planet ini. Kesenjangan inilah yang akhirnya mendorong gerakan mahasiswa bersama rakyat turun ke jalan. Coba kita bawa ke Tasikmalaya. Dengan UMK di kota ini, seorang pekerja butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyamai pendapatan 1 bulan seorang wakil rakyat. 3 tahun, silahkan direnungkan. Tapi mari kita berbaik sangka. Mungkin dengan bayaran semahal itu, kinerjanya pasti setimpal kan? Ini adalah transaksi. Kita membayar mahal, apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat datanya, bukan asumsi. Fungsi utama mereka adalah legislasi. Menurut data dari Formapi, jumlah undang-undang yang berhasil disahkan oleh DPR periode ini seringkali jauh dari target yang mereka buat sendiri. Bahkan disebut sebagai salah satu yang terendah di era reformasi. Lalu, bagaimana dengan kepercayaan publik? Hampir semua lembaga survei kredibel di Indonesia menempatkan DPR secara konsisten sebagai salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling rendah. Jadi, coba kita rangkum. Inputnya A+, outputnya C-. Dalam bisnis, ini namanya rugi. Dan di tengah riuhnya suara di jalanan, muncul tanggapan resmi. Narasi yang dibangun, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja. Diplomatis, tentu saja. Saat rakyat berteriak soal rasa keadilan, mereka menjawab dengan mekanisme pembayaran. Saat rakyat menagih hasil kerja, mereka menjelaskan soal teknis birokrasi. Mereka menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan sambil mengabaikan pertanyaan yang diteriakan di jalanan. Di sanalah kita melihat bahwa kita mungkin sedang tidak hidup di realitas yang sama. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas kan?
Ini soal rasa keadilan, soal sebuah kontrak yang terasa tidak seimbang. Gambar meriam air dan lemparan batu yang kita saksikan hari ini itu bukanlah sebab, itu adalah akibat. Akibat dari akumulasi data yang kita bedah tadi, akibat dari diskoneksi antara kinerja dan pendapatan, akibat dari rasa keadilan yang terganggu. Tuntutan rakyat jelas bukan cuma amarah kosong, protes soal tunjangan, bahkan sampai tuntutan pembubaran DPR. Jadi, sebelum kita ikut-ikutan marah di media sosial, ada baiknya kita pahami dulu akarnya, pahami datanya. Karena menjadi warga negara yang kritis itu bukan seberapa kencang kita berteriak, tapi seberapa dalam kita memahami persoalan. Jadilah warga negara yang cerdas. Peace out.